Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan dari Putri. Putri ini bukan nama sebenarnya, jadi dia menanyakan tentang dia sudah ditalak oleh suaminya dan sudah selesai masa idahnya atau masa tunggunya, tetapi belum diurus perceraiannya ke pengadilan. Pertanyaannya, apakah sudah boleh menikah lagi? Ya, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang perceraian, bahwa perceraian hanya sah dilakukan di depan persidangan. Jadi misalnya sudah dicerai tetapi belum diurus di pengadilan, artinya belum keluar surat cerainya, tentu saja ini tidak diperbolehkan secara undang-undang. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam di pasal 115, di situ dijelaskan bahwa perceraian harus diucapkan di depan hakim atau di pengadilan, seperti itu. Ya, jika seorang istri misalnya ditalak oleh suaminya, selanjutnya harus diurus dulu ke pengadilan. Boleh suaminya yang mengurus cerai talak ataupun istrinya yang mengurus gugat cerai ke pengadilan. Setelah nanti keluar surat cerainya, baru boleh menikah lagi, seperti itu. Nah, mungkin saya membayangkan bahwa Putri ini ditalak secara agama gitu. Memang secara agama itu ketika seorang suami menalak seorang istri, nah saat itulah jatuh talak. Saat itulah kemudian dihitung masa idahnya, yaitu selama 3 bulan. Ini mungkin yang terjadi. Jadi dari Putri sudah 3 bulan, apakah boleh menikah lagi? Ya, kalau secara agama saya kira boleh ya. Tetapi ada beberapa kelemahan, ada beberapa kekhawatiran. Misalnya seorang wanita sudah ditalak oleh suaminya, sudah selesai masa idahnya, dia menikah, tapi belum diurus di pengadilan. Nah, beberapa hal yang dikhawatirkan, misalkan belum diurus di pengadilan, pertama bisa jadi si istri ini akan dituntut oleh suaminya atau mantan suaminya, karena secara undang-undang itu belum terjadi perceraian gitu. Nah, dituntutannya bisa tentang perzinahan misalnya. Nah, kalau dia menikah ternyata sudah punya anak, kemudian nah ini akan sulit untuk melakukan isbat nikahnya. Kalau misalkan menikah punya anak tapi belum diurus surat perceraiannya, ini akan kesulitan untuk isbat nikahnya gitu, karena statusnya dia masih istri orang lain karena belum ada surat cerainya ketika dia menikah siri misalnya gitu. Nah, untuk akta kelahiran tidak ada masalah, meskipun dia nikah siri, akta kelahiran tetap dapat dibuat seperti itu. Bukan hanya menikah siri, terkait akta kelahiran, anak di luar nikah pun bisa diurus akta kelahirannya. Di dalam akta kelahiran, bagi yang nikah siri, yang belum isbat nikah ataupun anak di luar nikah, itu di akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya, hanya terkait keperdataan dengan ibunya bagi anak yang dari hasil pernikahan siri maupun anak di luar nikah, kecuali yang nikah siri tadi sudah dilakukan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya Putri. Jadi intinya tentunya kalau belum diurus di pengadilan, intinya belum boleh menikah lagi itu secara undang-undang. Kalau secara agama diperbolehkan saja, tetapi tadi ada kelemahan
ada kekhawatiran, bisa dituntut oleh suaminya. Kalau punya anak bisa agak kesusahan untuk isbat nikahnya. Untuk itu maka sebagai pembelajaran, misalnya terjadi talak, cepat-cepatlah diurus surat perceraiannya. Bisa di suaminya yang mengurus, yang mengurus ke pengadilan, yaitu namanya cerai talak, ataupun istrinya yang melakukan gugatan. Ya, terima kasih atas setelah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.